KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan kami KPU Kabupaten Wonosobo dalam acara podcast Ngobrol Asik dengan Partai Politik. Acara podcast ini kita dedikasikan sebagai bentuk pendidikan pemilih agar masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini lebih melek politik, lebih tahu tentang seluk-beluk politik, demokrasi, dan terutama tentang partai politik. Dan hari ini spesial kita kehadiran tamu dari Partai Gerindra, Mas Adib Irfai. Apa kabar Mas Adib? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Baik Pak. Mas Adib ini rumahnya di Sojokerto ya. Iya. Oke, Sojokerto itu Kecamatan Loksono Mas Adib. Kecamatan Loksono. Oke, jadi agak jauh nih dari Wonosobo. Tadi nggak macet toh? Alhamdulillah Pak. Di Wonosobo lancar. Ya. Oke. Pendidikan terakhir S1 Mas Adib ya? Iya. Oke, di universitas apa Mas Adib? Lokal aja Pak. Lokal aja. Universitas Sains Al-Quran. Universitas Sains Al-Quran Kalibeber ya. Iya, Oke. betul sekali. Oke, Mas Adib ini dari Partai Gerindra. Alamat kantor Partai Gerindra itu di depan Terminal Mendolo itu ya. Benar sekali. Jadi kalau dari kota itu kiri jalan. Kiri itu jalan. Ya. Oke. Mas Adib, kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang Partai Gerindra supaya masyarakat lebih tahu Partai Gerindra itu apa, visinya apa, kemudian kinerjanya apa dan seterusnya begitu ya. Kita ngawali terlebih dahulu tentang sejarah Partai Gerindra, Mas Adib, mungkin bisa diceritakan Gerindra itu lahir tahun berapa begitu ya, pendirinya siapa saja, latar belakangnya apa dan seterusnya. Baik konteks nasional maupun lokalnya Mas Adib. Baik, terima kasih dan menyapa untuk teman-teman semua, baik di warga Wonosobo, masyarakat Wonosobo semuanya. Jadi para Partai Gerindra ini merupakan singkatan dari Gerakan Indonesia Raya Pak. Gerakan Indonesia Raya. Itu lahir pada tanggal 6 Februari tahun 2008. 2008. Berarti umurnya berapa tahun ini? Umurnya agak masih muda ya. Agak muda, benar-benar sekali. Dan Partai Gerindra ini didirikan ada 3 pendirinya. Yang pertama yang kita tahu yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Ya. Terus ada Bapak Fadlizon dan juga ada Bapak Hasim Cahyo Adikusumo gitu. Jadi Partai Gerindra itu memang didirikan seperti partai-partai yang lain. Tujuannya juga sama. Selain untuk sebagai alat atau kendaraan partai politik, juga di sini untuk mencetak kader-kader yang mempunyai intelektual yang bagus, baik, apik. Kalau bahasa Wonosobonya itu maer Pak. Jadi memang KPU juga ada tujuan untuk melek politiknya juga. Dari partai politik juga seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi di partai juga ada pendidikan politik gitu ya. Pasti untuk para ada. konstituen. Iya. Oke, terus kalau di lokal gimana Mas sejarahnya ini Partai Gerindra lahir di Kabupaten Wonosobo itu? Kalau di tingkat lokal, kalau di Wonosobo sendiri itu kita mengacu pada pendiri yaitu di Jawa Tengah Pak. Jadi di Jawa Tengah, iya, di Jawa Tengah itu kita berdiri tanggal 28 Februari 2008. Jadi selang beberapa minggu kemudian kita didirikan. Kalau di Jawa Tengah sendiri itu ada pendirinya itu Bapak Abdul Wahid. Terus Bapak Insinyur Wasiman itu udah almarhum. Terus juga ada Bapak Agung Supriyadi, SE. Gitu, Terus di tingkat lokal sendiri atau di Wonosobo sendiri itu ada
ketua yang sekarang atau ketua Dewan Perwakilan cabangnya itu ada Bapak Sumardi SE, dengan sekretarisnya itu Bapak Suradi Romlan, seperti itu. Oke gitu ya. Kalau di Wonosobo juga bulan ini ya, Februari atau setelah Setelah ini ya. Iya. Oke, jadi berjenjang dari pusat, kemudian provinsi, kemudian baru di tingkatan Iya, betul sekali. kabupaten gitu ya. Terus masyarakat mungkin pengen tahu nih, logo Gerindra itu kan mirip burung Iya. gitu ya. Itu sebenarnya burung apa, kemudian maknanya apa begitu. Iya. Kalau burungnya itu ya burung Garuda Burung gitu. Garuda ya. Kalau maknanya sendiri itu kenapa di Gerindra itu burungnya menghadap kanan? Itu karena melambangkan sikap berani, seperti itu. Kanan ya? Nengoknya ke kanan seperti itu. Jadi kita ada mempunyai filosofi sikap berani. Terus kita ada beberapa filosofi juga, seperti terdapat jengger. Jenggernya itu ada 8, Pak. Jenggernya itu ada 8. Terus ada bulu telinga itu berjumlah 4. Itu ada elokannya itu ada 4. Yeah. Terus juga ada bingkai Garuda itu ada 5. Oh gitu. Ya seperti itu. Terus ada, itu berarti bahwa kita memiliki Hari Kemerdekaan Indonesia. Filosofinya jadi 17 Agustus 1945. Dan 17 Agustus itu diambil dari bulu atau sisik yang ada di Garuda. Jadi kepala Garuda itu melambangkan seperti itu gitu di ya. logo Partai Gerindra sendiri. Iya. Oke. Kemudian ini Mas, masyarakat, mohon maaf ini. Masyarakat juga ingin tahu ini tentang struktur kepengurusan Partai Gerindra gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu ya, strukturnya kayak apa gitu. Kemudian pengurus-pengurusnya itu sekarang siapa aja? Kalau untuk pengurus sekarang di tingkat pusat itu yang kita tahu bahwa ketua umum adalah Bapak Prabowo Subianto, ya. Itu ada ketua hariannya juga Bapak siapa ya? Ketua hariannya itu Bapak Irham. Gitu. Ya cukup kurang paham juga ketua harinya seperti itu. Jadi kita itu ada mempunyai sistem mandataris, gitu ya. tapi tidak pemilihan secara berkala, tapi kita punya sistem mandataris seperti itu. Jadi mungkin ini adalah perbedaan dari struktural kita seperti itu, Pak. Kalau ketua di provinsi siapa, Mas? Kalau ketua di provinsi itu kurang tahu. Oh ya, kalau kabupaten tadi ya Pak. Kalau di kabupaten itu Bapak Sumardio. Sekretarisnya Pak Suradi Romlan. Ramlan ya. Ini berarti periode yang keberapa ini kepengurusan partai Pak Suradi ini? Pak Suradi Romlan itu dari udah yang kedua kalinya. Oke. Kemudian ini Mas, masyarakat juga ingin tahu tentang visi misi partai politik ya, karena tadi Gerindra katanya juga melakukan pendidikan pemilih gitu ya, tentu saja mengenalkan visi misinya begitu. Dan tentu saja masyarakat nanti salah satu perhatiannya terhadap partai politik itu kan terhadap visi misi gitu ya, karena masyarakat yang cerdas itu kan memilih karena visi misinya kan, bukan yang lain. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan visi misi partai politik dari Partai Gerindra ini apa saja, Mas? Kalau dari pengetahuan saya, visi misi itu banyak sekali ya, Pak. Kalau di Partai Gerindra itu visinya itu sangat panjang gitu. Jadi bisa saya bacakan bahwa visi kita itu menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan dari nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu visi kita punya dasar karena partai politik itu kalau
itu harus mempunyai dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dasar 45 ya. Kalau di luar itu kan pastinya tidak boleh berdiri ya Pak, seperti itu. Dengan ada beberapa visi misi, yaitu mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga ada membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif. Yang keempat ada menegakkan supremasi hukum, dan yang kelima ada merebut kekuasaan pemerintah secara konstitusional. Iya, benar sekali. Oke, itu visi misinya, misinya. Kemudian masyarakat juga ingin tahu nih cara mewujudkan, gitu ya, mengimplementasikan visi misi yang ideal itu ya. Jadi kan visi yang ideal itu kan belum ada apa-apanya kalau belum diwujudkan. Nah, ini cara mewujudkannya gimana ini? Kalau untuk cara mewujudkannya, kita ada beberapa kesatuan atau banom-banom, Pak. Jadi banom-banom tersebut itu kita didirikan untuk mewujudkan visi misi atau program kerja yang sudah kita rapatkan. Dan kita mempunyai beberapa banom. Yang pertama itu adalah PIRA itu kita didirikan untuk menampung perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. PIRA, singkatannya apa itu? PIRA itu adalah Perempuan Indonesia Raya. Itu berarti khusus untuk perempuan. Yang kedua itu kita punya juga Satria, Pak. Satria itu. Satria untuk pemudanya kayaknya. Iya, Satria itu adalah Satuan Relawan Indonesia Raya. Ini malah lebih menitik beratkan kepada teman-teman yang mempunyai sukarelawan untuk apabila ada bencana alam, rescue-nya betul sekali, Pak. Itu ada Satria. Terus yang ketiga itu kita punya Tidar. Tunas Indonesia Raya. Itu adalah wadah teman-teman yang biasa memperjuangkan pemuda-pemuda. Nah, inilah pemuda-pemudanya di Tidar ini, Pak. Dan Tidar ini nantinya kita proyeksikan untuk tentunya adalah Gerindra masa depannya kita, seperti itu. Yang keempat ada Gemira, Gerakan Muslim Indonesia Raya. Itu Gemira ada juga, terus ada juga untuk yang non Muslim itu ada Gekira, Gerakan Kristiani Indonesia Raya. Jadi kita benar-benar mewadahi teman-teman semua. Dan yang selanjutnya itu ada Kesehatan Indonesia Raya atau Kesira. Ya, jadi beberapa banom-banom kita atau 6 banom itu kita fokuskan untuk tupoksi masing-masing. Jadi itu udah jelas antara Satria, Tidar, dan lainnya itu udah ada arah dan tujuannya masing-masing, seperti itu, Pak. Oke, lanjut Mas ya, tentang visi misi itu tadi. Kemudian ada apa ya? Visi misi ini dilaksanakan oleh banom-banom itu tadi ya. Nah, tentu saja mereka melaksanakan itu kan tidak terlepas dari program kerja gitu ya. Sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan program kerja Partai Gerindra, terutama untuk yang periode Pak Mardi dan Pak Suradi gitu ya. Kepengurusannya 5 tahun ya. 5 tahun ya. Mungkin bisa dijelaskan ini apa program-programnya apa saja gitu ya, atau mungkin capaian-capaian yang sudah dilakukan apa saja begitu. Kalau dari kepengurusan partai yang sekarang ini, kita tuh mempunyai 6 program kerja yang kita prioritaskan. Untuk yang pertama itu ada meningkatkan ekonomi kerakyatan. Jadi jika berbasis kerakyatan tuh serasa partai itu memiliki tanggung jawab yang besar di situ, Pak. Selain itu, adanya ekonomi kerakyatan ini, kita juga harus mencapai sebuah ekonomi yang kuat, ekonomi yang berdaulat dan adil yang makmur. Dan itu pastinya tidak terlepas dari peran-peran masyarakat untuk selalu bersinergi kepada kita. Apabila ada sinergitas antara pemerintahan daerah, partai politik maupun masyarakat, itu pastinya
akan sangat mudah untuk mencapai tujuan tersebut, Pak. Ya. Kita juga punya program membangun kedaulatan pangan, membangun kedaulatan pangan dan energi. Itu pastinya sangat-sangat menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan, Pak. Seperti itu. Adapun juga kita mempunyai program kerja meningkatkan pembangunan manusia. Yang kita tingkatkan yaitu tentunya adalah kualitasnya, baik di bidang olahraga, kesenian dan lainnya. Dan yang terakhir kita mempunyai program membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif. Itu adalah beberapa program kerja yang kita fokuskan baik di Wonosobo maupun di skala nasional. Tapi untuk Bapak dari ketua partai tersebut, ada beberapa program kerja seperti itu yang dinilai itu menjadi perhatian khusus di Wonosobo. Oke. Kemudian ini Mas, terkait dengan Gerindra ini kan partai yang sudah beberapa kali ikut pemilu gitu ya, sudah mendudukkan anggota di legislatif maupun di eksekutif, baik di pusat maupun di daerah begitu ya. Lah mungkin bisa dijelaskan kira-kira sumbangsih apa yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra, terutama di bidang legislasi gitu ya. Semisal pernah mengajukan undang-undang apa, atau kalau di daerah ya perda apa begitu ya, atau kebijakan apa begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Jadi di Partai Gerindra itu merupakan, kalau di Wonosobo sendiri merupakan partai oposisi, partai oposisi dari Bapak Bupati atau Bupati Wonosobo sendiri. Kemarin tidak ikut mengusung Bupati yang sekarang gitu ya? Tidak, Pak. Kita partai oposisi, jadi tugas kita tentunya apabila kita itu selalu mengawal adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati sendiri. Itu menjadi penting apabila kita di negara ini ada koalisi dan oposisi, karena itu akan lebih menumbuhkan adanya keseimbangan seperti itu. Check and balance. Iya, betul sekali, Pak. Dan pada rapat paripurna kemarin kita dari Partai Gerindra pada tanggal 27 September hari Jumat tanggal 10 September sampai hari Senin tanggal 27 September, pada saat rapat paripurna tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo, kita melakukan walkout. Wah, apa itu? Itu karena pada dasarnya dasar hukum di dalam draft Raperda tersebut itu tidak sesuai, dan juga ada beberapa dasar hukum yang menurut kita itu adalah dasar hukum lama dan sudah tidak relevan lagi digunakan tahun ini, serta ada beberapa dasar hukum yang dinilai kita tidak pas, Pak. Contohnya ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kapasitasnya ditulis dalam Raperda, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2014. Di dalamnya nota keuangan perubahan APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Di situ menerangkan bahwa perangkat daerah, tapi setelah kami kaji di dalam JDIH nasional, peraturan tersebut menerangkan tentang lembaga sensor film. Jadi itu sudah kesalahan yang menurut kami fatal. Namun keputusan kami melakukan walkout itu adalah keputusan yang menurut kami sangat tepat karena beberapa alasan-alasan tersebut seperti itu. Oke. Kalau jumlah kursinya berapa, Mas? Kalau jumlah kursinya 6. Sesuai di sini. Kalau di provinsi berapa? Kalau di provinsi tidak paham, Pak. Kalau pusat agak banyak kayaknya ya. Kalau pusat lumayan. Itu sumbangsih di bidang legislasi begitu ya. Mungkin bisa diceritakan juga sumbangsih di bidang budgeting mungkin, Mas. Kalau pernah mengusulkan apa gitu ya, anggaran untuk rakyat di bidang pertanian apa atau apalah.
Kalau di bidang budgeting kami dari fraksi atau dari Gerindra itu pernah mengawal mempertanyakan kaitannya dengan penyertaan modal pemerintahan daerah ke PDAM. Oh, PDAM. Iya, betul sekali. Bagaimana itu? Itu kita juga pernah mempertanyakan adanya transparansi penggunaan dana penanganan COVID-19. Itu dari KPU sendiri dan juga Bawaslu. Ya, itu yang kita tahu bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang menaungi pesta demokrasi. Iya. Namun di sini kami mempertanyakan bahwa pesta demokrasi itu yang seperti apa? Apakah pesta demokrasi yang digunakan penyelenggara pemerintah tersebut menggunakan uang rakyat yang udah digunakan semestinya ataupun belum. Jadi sumbangsih kami di masalah budgeting itu seperti itu. Mungkin nanti dari KPU maupun Bawaslu dan juga pemerintah daerah yang melalui PDAM bisa lebih transparansi lagi seperti itu. Lewat PDAM. Iya. Jadi kalau kita anggarannya tidak ada yang dari PDAM, Mas. Bukan itu. Kalau itu kan itu memang nggak ada kan, Pak. Itu kan dari APBD. Kita dari pusat. Terus dari kami sendiri kan mempertanyakan yang ke PDAM-nya. Jadi pemerintah daerah ke PDAM. Kalau yang KPU Bawaslu beda. Itu kan anggaran pusat. Iya. Jadi tidak dipertanyakan oleh Gerindra kan? Kita dipertanyakan. Kita tetap kemarin mempertanyakan seperti itu. Sudah dapat jawabannya? Belum sih, Pak. Belum. Ya, oke. Lanjut, Mas. Tugas-tugas di bidang pengawasan mungkin, Mas, ya, bisa diceritakan. Tugas-tugas di bidang pengawasan kalau dari kami sendiri, pengawasan yang mungkin seperti apa ya, Pak? Ya, jadi gini, DPR itu Gerindra kan punya 6 anggota DPR ya. Nah, itu kan tugas DPR itu kan ada setidaknya 3 gitu ya, di bidang legislasi, di bidang budgeting, kemudian di bidang pengawasan. Tadi di bidang legislasi sudah, di bidang budgeting sudah, kemudian di bidang pengawasan yang pernah dilakukan oleh teman-teman Gerindra di legislatif itu kayak apa begitu? Kurang paham kalau ini, Pak. Oke, nggak apa-apa lah ya. Lanjut, Mas ya. Ini terkait dengan masih ini sebenarnya tema-tema tentang fungsi-fungsi legislasi, tapi ini lebih luas, lebih ke fungsi partainya begitu ya. Jadi partai itu kan salah satu fungsinya kan tempat artikulasi itu ya, untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan masyarakat gitu ya. Selain fungsi kaderisasi, fungsi yang lain-lain kan ada fungsi tempat menyalurkan aspirasi masyarakat lah. Mungkin ada strategi dari partai Gerindra ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum di Kabupaten Wonosobo. Kalau dari partai Gerindra sendiri kan mempunyai, alhamdulillah udah punya 6 kursi. Itu menyebar ke 6 dapil. 6 dapil. Dapil pertama itu ada Wonosobo Silamerto, itu ada Bapak Suradi Romlan. Itu dapil kedua itu meliputi Laksono Sukoharjo Watu Malang, itu ada Bapak Haji Soleh. Dapil 3 itu Mojo Tengah Garung Jajar, itu Bapak Wahyu Parbi. Yang keempat atau dapil keempat itu meliputi Kalikajar Kertek, itu ada Bapak Ketua kita, Ketua Partai Bapak Sumardi. Yang kelima, dapil kelima itu ada meliputi Kepilih Sapuran, itu ada Bapak Wahyono. Dan yang keenam itu ada dapil 6 Kaliwiro Kalimbang Wadas Lintang, itu Bapak Miftah. Alhamdulillah udah menyebar ke seluruh dapil, dan itu adalah termasuk mencakup 6 semua wilayah atau kecamatan di Wonosobo. Kita mempunyai strategi bahwa dalam penyerapan aspirasi masyarakat itu kita ada reses. Tidak ada reses. Ada reses. Kita ada reses. Ya, reses. Kalau reses itu kan hampir semua partai ada. Iya. Hampir semua partai semua fraksi maksud saya. Semua fraksi. Tapi dalam reses tersebut kita memiliki benar-benar kita dekat, kita saling bersinergi dengan masyarakat. Apa yang masyarakat keluhkan, apa yang masyarakat
butuhkan kita bawa sampai ke misal paripurna dan lainnya. Jadi itu benar-benar kedekatan ini, reses ini yang kita laksanakan sekitar 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 reses. Jadi reses tersebut kan tentunya kita mempunyai 6 dapil di Wonosobo. Terus satu kali reses itu bisa sampai 4, 1 tahun itu 4. Jadi itu benar-benar kita manfaatkan sembari aspirasi masyarakat itu kita kumpulkan seperti itu. Lebih ke resesnya yang kita optimalkan, Pak. Yeah. Mungkin bisa diceritakan hasil dari reses itu apa yang kemudian diperjuangkan di DPR? Kalau hasil dari reses tersebut yang kami perjuangkan itu ada kemarin apa namanya itu ya? Pak lupa. Ya, oke. Kalau selain lewat reses apa, Mas? Kalau selain lewat reses itu kita ada kayak kita kan udah terbentuk yang namanya Satria Pira dan lainnya ya. Lewat Banom. Itu ya. Lewat Banom. Terjun langsung ke masyarakat. Gitu, ya. Oke, terakhir Mas mungkin ada closing statement dari Mas Adib Irfangi ini untuk masyarakat Wonosobo gitu ya, atas nama Partai Gerindra ada pesan khusus mungkin untuk masyarakat Wonosobo apa gitu? Dari Partai Gerindra kami selalu siap berjuang untuk menampung aspirasi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa selalu hadir, selalu bersama-sama dengan Partai Gerindra untuk memajukan baik di skala nasional maupun di skala lokal. Kita siap berjuang bersama-sama dan kita siap hadir, kita siap tempat, siap tenaga pikiran untuk masyarakat Wonosobo. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Adib. Ini sudah di penghujung waktu ya, karena durasi kita 40-an menit begitu. Terima kasih sekali atas kehadiran dan juga penjelasannya yang luar biasa dari Mas Adib mewakili Partai Gerindra. Kalau di Partai Gerindra jadi pengurus bagian apa, Mas Adib? Di Partai Gerindra itu saya lebih ke satrianya sih, Pak. Satria ya. Oke. Di kalangan Satria itu kalangan mudanya ya. Yang kalangan muda-muda dan relawan. Relawan ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Adib atas penjelasannya. Semoga ini bisa ditangkap oleh masyarakat dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk dari pendidikan politik sehingga masyarakat di Kabupaten Wonosobo menjadi lebih paham tentang demokrasi, tentang politik, wabil khusus tentang partai politik gitu ya. Kenapa kok kita mengadakan podcast dengan partai politik? Karena tadi yang sudah kita sebutkan fungsi partai politik itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau masyarakat tahu, peduli terhadap partai politik, insya Allah demokrasi kita akan menjadi maju. Amin. Karena dari politik itulah lembaga kaderisasi calon-calon pemimpin kan begitu, yang akan duduk di legislatif maupun di eksekutif itu kan dari partai politik, sehingga masyarakat perlu tahu partai politik itu seperti apa kan begitu. Oke, para pendengar dan pemirsa masyarakat Kabupaten Wonosobo seluruhnya, demikian podcast dengan Partai Gerindra, dan ini sama Mas, nanti akan kita tayangkan di YouTube kita dan juga disiarkan di Pesona semua partai. Jadi tidak hanya Gerindra, semuanya kita perlakukan sama. Terima kasih dan mari kita akhiri podcast kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salahnya dari awal sampai akhir kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.